قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين أي الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Sahibul kiram yang saya hormati Bapak Ibu majelis sholat fardu subuh, alhamdulillah dapat kita lanjut dengan majelis ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kembali kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena subuh ini kita masih bisa eksis melaksanakan perintah Allah. Orang-orang yang berani mengabaikan, berani melalaikan, bahkan sengaja meninggalkan ibadah, pasti nanti akan berurusan dengan Allah. Begitu dia mampu menjalankan perintah, mampu menjauhi larangan Allah, berharap nantinya bahagia di hadapan Allah, dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan hati yang yakin bahwa salawat mendatangkan manfaat. Tetapi sebaliknya, jika seandainya kita mengamalkan sesuatu amaliyah namun tidak punya keyakinan, lebih baik tidak usah. Karena mengamalkan sesuatu harus yakin. Orang yang yakin pun belum tentu memperoleh manfaat, apalagi yang tidak yakin. Sholawat kata Nabi adalah sesuatu amaliyah yang banyak mendatangkan manfaat. Dan mudah-mudahan dengan sholawat yang kita amalkan menjadi sarana kita nanti dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pengajian kita tentang sifat yang wajib bagi Allah, atau kita kenal dengan sifat 20, disebutkan di dalam kitab sederhana ini sebagaimana telah disebutkan bahwasanya umat muslim, umat Nabi Muhammad wajib mengiktifatkan atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian wajib pula beriktikad bahwasanya yang mustahil pada Allah itu juga 20 sifat. Kemudian wajib pula beriktikad atau meyakini bahwasanya yang harus pada Allah itu yaitu satu saja. Jadi sekalian sifat bagi Allah jumlahnya adalah 41 aqaid. 41 keyakinan ini, 41 sifat bagi Allah ini benar-benar wajib kita yakini. Jangan sampai ada keraguan. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf meyakini dengan 9 aqaid
yang tersebut di bawah ini. Setelah kita meyakini 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan satu yang harus bagi Allah, tambah lagi meyakini 9 aqaid. Mana yang 9 aqaid itu sudah kemarin dijelaskan 2 perkara ulang supaya lebih mantap. Pertama, wajib i'tiqad bahwasanya mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya, yaitu lawan daripada yang harus pada Allah Ta'ala. Kalau yang wajib itu pasti ada pada akal. Adapun yang mustahil ditolak oleh akal. Dan yang harus bisa iya, bisa tidak. Nah, lalu lawan daripada yang harus ini harus kita yakini, Pak. Apa yang harus kita yakini di dalam hati bahwasanya mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya. Allah menciptakan alam semesta atau tidak diciptakan Allah itu harus saja. Jadi mustahil kalau Allah punya kewajiban. Mustahil kalau Allah berkewajiban membuat yang namanya alam atau meninggalkan akan dia. Ini bagi Allah mustahil kalau wajib. Bahasa sederhananya terserah Allah Ta'ala. Allah mau buat terserah Allah, Allah mau tinggalkan haknya Allah. Ini harus ditanamkan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur dan memaksakan Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya wajib kita meyakini atau beriktikad tanazzuhu ta'ala 'anil a'radi bi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Allah daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam segala hukumnya. Ini harus mantap. Allah tidak ambil manfaat, Allah tidak akan mengambil faedah dari ciptaannya, dari hukum yang ditentukannya. Artinya kalau seandainya Allah menginginkan hambanya berbuat baik, Allah berharap seluruh hambanya masuk ke dalam surga, lalu hambanya tidak ada yang mau masuk ke dalam surga, tidak ada yang mau beribadah, tidak ada pengaruh bagi Allah. Kalau seandainya umat ini, hamba ini semua beribadah kepada Allah, Allah Ta'ala jadi beruntung? Tidak. Kalau seandainya seluruh hamba berbuat maksiat, tidak ada yang mau menyembah Allah, Allah Ta'ala rugi? Tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tidak mengambil manfaat dan faedah di dalam segala perbuatannya atau di dalam segala ketentuan hukum. Jadi kalau Allah sudah hukumkan, tinggal kitanya yang ambil manfaat atau kita mau menolak, itu akibatnya pasti ada. Ini yakini Bapak Ibu. Setelah kita meyakini yang 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 harus bagi Allah, tambah lagi keyakinan ini. Jangan menganggap bahwasanya Allah itu mengambil manfaat dari apa yang dia perbuat.
Allah tidak ambil faedah, tidak ambil manfaat, tapi yang mengambil manfaat adalah kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mohon maaf halamannya saya lupa, tetapi ada dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan susunan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah ciptakan 7 neraka, dan setiap neraka punya pintu. Akan memasuki pintu neraka golongan-golongan orang tertentu. Di antaranya menyebabkan masuk pintu neraka adalah 7 anggota badan. Ada yang masuk neraka lewat pintu, di mana pintu itu kelompok manusia yang berdosa karena menggunakan matanya. Matanya tak berdosa. Jadi yang bisa masuk neraka lewat pintu yang sudah ditentukan oleh Allah, kelompok manusia yang berdosa lewat mata. Nah, sekarang Imam Ghazali menjelaskan Allah menciptakan sesuatu di dalam anggota badan manusia, apapun nama dan bentuknya, semua ada manfaat, semua ada tujuan. Kalau kita lihat dari tujuan awal Allah menciptakan hamba, tidak lain kecuali untuk ibadah. Sekali lagi Bapak Ibu garis bawahi, manusia diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan tujuannya hanya untuk ibadah. Jadi kalau dia tidak melakukan ibadah, berarti tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Nah, kalau bicara tentang ibadah itu luas. Apapun bisa kita jadikan ibadah asal diniatkan karena Allah. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan baik, zahirnya ibadah, tetapi tujuannya tidak karena Allah, khawatir ini tidak jadi ibadah. Nah, Allah ciptakan mata, ini tujuannya adalah sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di negeri akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, lalu dia gunakan mata. Harusnya memang seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah menggunakan apa yang dititipkan Allah. Kata Allah, gunakanlah matamu untuk melihat ayat-ayat Allah. Sebab apabila tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah, khawatir Allah sudah tentukan, Allah sudah siapkan namanya neraka jahanam. Tapi kalau kita gunakan mata kita untuk melihat kebesaran atau melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita akan gemar beribadah. Makanya Allah menciptakan hamba ini ada tujuan. Tetapi Allah menciptakan itu tidak punya keinginan untuk ambil faedah. Allah tidak ambil manfaat dari penciptaannya, tetapi harusnya kita yang memanfaatkan ciptaan Allah ini sebagai sarana pertama mencari bekal. Ujar banjar besangu Pak. Dan kesempatan kita untuk mencari bekal ini mohon maaf terbatas Pak. Nah, lalu yang paling perlu kita pahami, batasnya ini kita tidak pernah diberitahu. Ya. Tidak ada hamba yang berani menentukan berapa batas umurnya, berapa Allah berikan batas waktu hidup di dunia. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang diberitahu oleh Allah. Rahasia Allah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita diberikan oleh Allah titipan, diberikan sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk mencari bekal,
gunakan semaksimal mungkin, jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kehabisan. Artinya bahasa kitabnya bahasa ulama, diantaranya Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah mengatakan di dalam satu kitab, beliau tergolong tabi'in, ya, orang yang hidup di zaman sesudah sahabat. Di dalam fatwanya disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya orang yang beruntung adalah orang-orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Lalu yang kedua, orang yang beruntung, orang yang akan berbahagia di negeri akhirat, bahagia di hadapan Allah adalah orang yang mampu membina kubur sebelum dia memasukinya. Dan yang ketiga, orang-orang yang akan bahagia di hadapan Allah adalah orang yang mampu mencari, mendapatkan ridha Allah sebelum dia ketemu dengan Allah. Ini nasihat Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Kalau kita selaraskan dengan kitab Sifat 20, Masya Allah, Allah itu tidak ambil manfaat, tetapi Allah persembahkan untuk hambanya dapat mengambil manfaat. Diciptakan oleh Allah mata, dapat melihat, namun sangat disayangkan banyak digunakan kepada hal yang sia-sia. Rugi, Pak. Rugi, ya. Apalagi kalau kita mau jujur, kita mau sadar sekarang usia sudah 60, sudah 70. Yang berlewat selama ini apa saja yang sudah kita lakukan? Banyak ibadah kah, banyak maksiat kah? Yang sudah berlalu, waktu yang sudah kita lewati, ada yang sudah 60 tahun, bahkan ada yang 70 tahun, ada yang lebih. Apa yang sudah dia lakukan? Apakah berbicara tentang ibadah, apakah yang dilakukan lebih banyak ibadah atau yang sia-sia? Kalau ternyata yang dia lakukan lebih banyak yang sia-sia, manfaatkan yang tersisa. Berapa sisanya? Wallahu a'lam. Berapa sisanya, Pak? Ujar Nabi antara 60 sampai 70. Umur sudah 68. Berapa tahun lagi? Nah, 2 tahun aja lagi. Nah, kalau secara umum 2 tahun aja. Apalagi sudah lebih dari 70, 72. Umur sudah 75. Berarti sudah habis nih batas umumnya umat Nabi Muhammad. Sisanya bonus, manfaatkan sebanyak mungkin untuk berbekal demi kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Nah, jadi sekali lagi di dalam kitab Sifat 20 sangat jelas kita harus punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasanya tanazzuhu ta'ala anil a'radi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah daripada mengambil faedah di dalam segala perbuatannya atau segala hukum. Yang ketiga, wajib meyakini, mengiktikadkan bahwasanya mustahil pada Allah Ta'ala mengambil faedah. Lalu yang keempat, ya, yang keempat, wajib beriktikad Allah taksira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala yang mungkin itu termasuk kita, ya. Ciptaan Allah itu mungkin. Wajib sebagai segala yang mungkin bahwasanya ia tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Ada manusia kuat, ada. Siapa contohnya, Pak? Samsung kuat, Pak. Batman kuat, ya kan? Siapa lagi? Si Pitung kuat. Di Banjar siapa yang kuat, ya?
Kalau ya, sama kuat di Banjar siapa? Amun di Jakarta Betawi kan si Pito. Coba mau jadi. Artinya kekuatan seseorang itu tidak pernah memberi bekas. Kita wajib meyakini di hadapan Allah kekuatan itu tidak memberi bekas. Apapun yang dimiliki hamba tidak ada yang memberi bekas. Artinya tidak bisa menentukan segala sesuatu dan tidak bisa kekal selamanya. Tidak bisa. Ini harus kita yakini Pak, supaya sadar. Maksudnya supaya jangan terlalu arogan, jangan terlalu sombong, mentang-mentang punya kekuatan. Ini nanti akan diambil Allah. Kekuatan hanya titipan Allah sementara. Ya anggap aja lah berapa tahun, ya 10 tahun ya. Kalau di negara kita ini kekuasaan hanya 10 tahun Pak. Setelah itu ganti sudah. Kalau sudah diganti mulai sudah turun, nah turun sudah. Tuhan sudah. Bisa juga kita berjalan terundur-undur, bisa juga kita stroke, bisa juga hilang kekuatan. Nah jadi yang namanya kekuatan manusia atau hamba ini tidak bisa memberi bekas. Kalimat bahasa Arabnya Allah taksira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Artinya wajib bagi segala yang mungkin bahwasanya tiada memberi bekas dengan kekuatannya. Harus yakin ya. Supaya jangan sampai kita sombong dengan kekuatan, dengan kemampuan. Karena kalau Allah berkehendak sebentar Allah akan hilangkan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah lalu yang kelima, wajib i'tiqad bahwasanya mustahil pada segala yang mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kekuatannya. Kalau tadi wajib bagi segala yang mungkin bahwa dia tidak memberi bekas dengan kekuatannya. Lalu yang kelima, wajib meyakini bahwa mustahil pada segala yang mungkin dia memberi bekas dengan kekuatannya. Kalau sudah mustahil itu ditolak akal. Nah jadi oleh sebab itu jangan berpegang kepada kekuatan. Jangan berpegang kepada yang bisa dihancurkan. Jangankan kita berpegang kepada sesuatu yang fana, yang bisa hancur, meskipun awalnya dia menganggap itu kuat, bertawakal saja, jangan kepada yang tidak ada kekuatannya. Jangan berpegang kepada sesuatu yang bisa binasa, jangan. Tetapi berpeganglah kepada yang menjadikan sesuatu bisa binasa atau yang membinasakannya. Siapa? Yaitu Zat wajibil wujud ismuhu Allah. Makanya Al-Quran mengatakan wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, berpegang teguhlah pada Allah. Kalau kamu beriman, wa Allah, dan atas Allah, dan seluruh kita sandarkan kepada Allah, bertawakal, kemudian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau seandainya engkau merasa orang beriman. Ini banyak bukan percaya Pak. Belum buka sedikit, kita sedikit bicara tentang tawakal. Mohon maaf, saya tidak berani melebihi, tidak berani mengurangi apa yang saya dapatkan ajaran dari guru-guru saya, bahwasanya tawakal ini harus benar-benar menyandar kepada Allah. Jangan ngambang, jangan.
Contoh, ada orang yang rajin melakukan ibadah, ada orang yang rajin beribadah, bahkan setiap hari tidak ada waktu kecuali ibadah. Kira-kira ibadah ini dapat tak memasukkan seseorang ke dalam surga? Dapat tak kira-kira? Dapat. Dapat tak? Ibadah bisa tak memasukkan orang ke dalam surga? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan? Kenapa? Ibadah itu makhluk baik. Ibadah itu bukan hakiki tetapi khayali. Keberadaan ibadah ciptaan Allah, makhluk Allah. Ketika dia beribadah, jangan menganggap bahwasanya ibadah yang menentukan. Makanya Jar'apan Guru jangan terlalu berpegang lawan ibadah, tapi ibadah jangan ditinggal. Paham? Jangan berpegang kepada ibadah, tetapi ibadah jangan ditinggal. Kenapa? Kalau berpegang kepada ibadah, bisa lupa dengan yang menciptakan. Karena ibadah itu makhluk, Pak. Nah sekarang kita perdalam sedikit. Yang melaksanakan ibadah itu siapa? Kita, Pak. Sekarang kita mampu melakukan ibadah, kenapa? Ada pertolongan Allah kita. Kalau kada ditolong Allah, awal apa ibadah? Allahu Akbar. Awal angkat, ada awal. Artinya ada kekuatan di dalam yang diberikan oleh Allah sehingga dia bisa mengangkat tangan, sehingga dia bisa mengucap kalimat Allahu Akbar. Tidak terjadi takbiratul ihram sampai salam kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Tidak mungkin dia bisa melakukan ibadah kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Jangan pegang ibadahnya, pegang Allahnya. Bila dia berpegang ibadah, banyak yang keliru tawakalnya juga. Dia nak mengucap, ya Allah, lawasnya sudah aku beribadah. Tiap malam aku mengamalkan suratul Waqiah. Tiap hari aku sembahyang tahajud. Tiap pagi saya sholat duha, ya Allah, kapan aku kayanya? Karena dia menganggap ibadah ini yang menyebabkan dia kaya raya. Ini loh Bapak Ibu yang banyak keliru. Sehingga begitu Allah tidak berikan sesuai keinginannya, komplain, marah, lalu menyalahkan Allah. Begitu dia menyalahkan Allah, hati-hati. Tidak boleh kita menyalahkan Allah. Kenapa? Hak semua milik Allah. Semua milik Allah, semua ketentuan milik Allah. Karena yang memiliki sifat iradat adalah Allah, bukan kita. Jelas Pak? Bila ada jelas kita dialog yang barang 10 menit tahu siapa. Artinya jangan bertawakal kepada yang salah dan. Nah jadi bolehkah kita menyandarkan diri kita kepada ibadah? Pada dasarnya boleh, tetapi jangan berpegang ke situ. Ibadah ini gawian kita. Ibadah adalah pekerjaan kita, tujuan kita dihidupkan. Adapun yang menentukan nanti surga dan neraka adalah Allah. Namun kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, tidak mungkin Allah ridho kalau tidak melakukan yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkannya? Ibadah. Boleh jadi sebab ibadah Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, hak Allah memasukkan dia ke dalam surga. Tetap beribadah, tapi berharap ibadah ini bisa menyebabkan Allah ridha. Tetapi bagi orang-orang pintar,
setiap dia melakukan ibadah tidak asal terlaksana, melainkan dia harus sesuai dengan aturan yang sudah digariskan, diantaranya sesuai dengan fikih yang sudah dipelajari. Kalau seandainya dia sholat, sesuaikan dengan contoh Rasulullah. Kalau dia melaksanakan ibadah puasa, sesuaikan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kalau dia mengeluarkan zakat, sesuaikan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Begitu pula melaksanakan ibadah haji. Tapi jangan dianggap bahwasanya itu semua penentu, bukan. Ya. Kalau sarana boleh. Nah, terakhir masih saya ulang yang nomor 5, bahwasanya wajib i'tiqad bahwa mustahil pada segala mungkin bahwa ia memberi bekas dengan kekuatannya. Kekuatannya ini tidak bisa memberi bekas. Kehebatannya tidak bisa menentukan segalanya, tetapi apabila Allah menghendaki apa yang dia titipkan nantinya bisa menjadi sarana mengabulkan keinginannya, itu adalah haknya Allah, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Pada akhirnya setiap kita melakukan ibadah, apabila sudah terlaksana selesai, ucapkan alhamdulillah. Karena khawatir kalau kita tidak bersyukur, maka khawatir kalau Allah menolak apa yang kita kerjakan. Makanya para ulama-ulama sufi, orang-orang yang hatinya bersih, mereka itu sangat takut Pak kalau ibadahnya ditolak Allah, sehingga melakukan itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Baik, saya kasih gambaran sedikit saja ya. Ada orang sholat tetapi dia tidak memperhatikan muru'ah. Ada orang sholat tetapi tidak memperhatikan tentang sunnah di dalamnya. Ada orang sholat hanya asal terlaksana, tetapi ada orang yang melaksanakan ibadah sholat dari awal sampai akhir dia benar-benar paham, tenggelam dia di dalamnya. Contoh, ketika angkat takbir, ini kenapa harus mengangkat tangan? Ada tujuan. Makanya jar abang guru mun hendak dapat pahala, angkat takbir turuti Rasulullah. Nah, jadi nah berbetulan. Nah, jangan terlalu tunduk, jangan terlalu mengadah, jangan terlalu direnggangkan, jangan terlalu rapat, jangan terlalu begini, jangan terlalu masuk, jangan juga terlalu keluar, sedang. Kemudian ini jempol lurus dengan telinga, pandangan ke tempat sujud, hati kepada Allah, dada dan muka hadap kiblat. Sebelum angkat takbir, tawajuh dulu. Kenapa kita sholat? Untuk siapa kita sholat? Minimal tawajuh dulu. Kalau kalimatnya ilahi anta maksudi, jangan ditinggal. Allah engkau yang maksud. Waridho kamatlubi, ridho engkau yang betul-betul, bukan pahala. Makanya kalimatnya waridho kamatlubi, dan ridho engkau yang betul-betul, baru u'addi atau nawaitu lillahi ta'ala. U'addi, aku mulai perbuatanku ini hanya karena Allah. Baru usolli, masukkan di sana qasar ta'arad ta'wil. Begitu sudah kita memahami tentang hal ini, tinggal mengarahkan hati kita bagaimana supaya sepenuhnya tujuannya karena Allah. Mohon maaf, tidak mungkin hati bisa kita arahkan kepada Allah kalau hati sudah dikuasai setan laknatullah. Bisa. Kenapa hatinya dikuasai setan laknatullah? Setannya ada di dalam.
Bagaimana cara setan masuk ke dalam perut tubuh kita, menguasai hati kita? Nah, diantaranya penyebabnya, sarananya setan masuk wae. Nah, buka. Belum lagi nempel ke bibir, setan udah loncat ke dalam. Kenapa? Seandainya bersumber dari subhat dan haram. Bagaimana sholat bisa khusyuk? Setannya tidak tahu. Gara-gara mengkonsumsi barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Berat Pak kita untuk khusyuk kepada Allah. Baik, ini untuk hari ini saya cukupkan. Insya Allah lanjut pada pertemuan subuh ketentuan yang akan datang, karena dirubah jadwalnya. Apakah Selasa 2 minggu yang akan datang saya hadir, apakah sebulan lagi, wallahu a'lam. Tergantung panitia. Kalau ternyata kita ketemu lagi bulan depan, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan ke moderator. Kali aja ada yang mau bertanya, dengan segala hormat saya persilakan. Silakan. Baik Bapak Ibu, kalau ingin bertanya kami persilakan. Silakan Bapak. Tidak usah segan, tidak usah ragu. Kalau memang ada yang mengganjal, silakan Pak. Ayo. Baik dalam tema ini atau di luar tema, silakan. Kalau belum ada dilanjut aja dulu. Ya. Belum ada dilanjut tambah lagi. Baik ya. Oke. Yang kelima, sudah dijelaskan bahwasanya kita umat Nabi Muhammad dan hamba Allah wajib meyakini bahwasanya mustahil pada segala yang mungkin bahwa ia memberi bekas pada kekuatannya. Yang keenam, wajib meyakini, wajib i'tiqad hudusul alam, artinya bahwasanya baharu sekalian alam. Apa arti baharu? Bahasa kitanya baru. Apa maksudnya baru? Selalu berubah-ubah. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, apalagi setiap jam, yang namanya alam pasti hudus, pasti berubah. Ya, pasti baru lagi. Apalagi memakan waktu sebulan, apalagi setahun. Saya kasih contoh. Setelah kita tidak ketemu dengan teman selama 1 tahun, apalagi lebih, begitu ketemu, kira-kira berubah nggak? Berubah. Adakah yang sama seperti itu? Tidak ada. Hari ini, subuh ini kita ngumpul sekian banyak orangnya. Subuh besok belum tentu segini banyaknya. Setelah kita keluar, apa yang kita lihat hari ini sedemikian, besok beda lagi. Selalu berubah yang namanya alam, tidak ada yang kekal, tidak ada yang tetap seperti sedia kala, tetapi selalu berubah. Harus yakini Pak. Nah, perubahan inilah yang harusnya membuat kita sadar. Saya kasih contoh, setiap saat kita akan berubah, yang dulunya kuat jadi lemah. Yang asalnya gagah jadi tidak gagah lagi. Yang asalnya mampu nanti tidak ada kemampuan. Awalnya jangankan 50 kilo, 100 kilo awalnya mah angkat. Oh ini mah 10 kilo ini gatal-gatal sudah tangan. Ya kan? Dulu umur 35 sabar malam. Umur 35 saban malam. Saban malam berapa? Wah ini bang umur sudah berapa? 55 saban malam lah. Nah, artinya kekuatannya sudah berubah. Kenapa? Kita ini alam Pak. Ciptaan Allah itu semua namanya alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Bahasa tauhidnya masiwallah, sesuatu yang lain daripada Allah disebut alam.
alam, surga alam, neraka alam, malaikat alam, apalagi manusia alam. Seluruh apapun selain daripada Allah namanya alam. Dan alam itu sifatnya baharu atau baru, artinya berubah-ubah. Hari ini kecil, besok besar. Hari ini lemah, besok kuat, besok lemah. Seperti manusia, ya. Dan jadi karena kita ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi seperti itu, sadar. Jangan selalu merasa kuat, mentang-mentang dia punya kedudukan, punya kekuasaan, seenaknya. Nanti kalau sudah berubah keadaan, tidak menutup kemungkinan orang yang dulunya kuat, yang dulunya bisa membantu orang lain, ternyata beberapa tahun kemudian justru dia yang minta tolong dengan orang lain. Jangan salah Bapak. Hati-hati. Mentang-mentang seorang sugih, nah saka andap lawan orang. Enak di lapian susah. Coba ada lapian hina-hinakan tuh nah. Kadang menutup kemungkinan kita jadi penguasa. Nah, menyembah-nyembah orang-orang itu kadang menutup kemungkinan. Karena kita ini bisa berubah, Pak. Jadi jangan mentang-mentang kuat kalau seenaknya dengan orang, bertolak pinggang setinggi dada, memerintahkan seenaknya, sedikit salah main pukul. Jangan. Kita ini akan berubah. Makanya ketika kita melihat orang susah, jangan terlalu dihina. Ketika melihat orang kaya, jangan terlalu disembah, karena keadaan pasti berubah. Rasulullah katakan dalam satu hadis, cintailah orang yang mencintaimu itu sewajarnya, karena suatu ketika orang yang mencintaimu bisa berubah membencimu. Begitu pun sebaliknya. Bencilah orang yang membencimu itu sewajarnya, karena tidak menutup kemungkinan orang yang membencimu itu bisa berubah mencintaimu. Itu juga dalam bini, jangan terlalu terima. Ya kan? Bila sudah kena terpisah, nah yang tahu. Jangan sayang itu perlu. Nah kalau orang anak ada batas sayangnya apa? Jadi bilanya sayangnya terlalu lipat, sudah tinggalkannya hanya tahu nih, ini sakitnya dia. Makanya hati-hati lawan manusia, jangan terlalu sedang-sedang saja. Kenapa? Karena manusia termasuk hamba Allah yang disebut dengan alam, artinya bisa berubah. Sebentar saja dia bisa berubah. Sebagai penutup, Rasulullah katakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Usahakan iman kita selalu bertambah, jangan berkurang. Kadang-kadang terjadi sesuatu, imannya bisa berubah. Saya kasih contoh. Pada saat diberikan oleh Allah rezeki yang cukup, waduh imannya tinggi benar, rajin beribadah. Begitu sudah diambil oleh Allah, waduh mau lagi beribadah, marah dengan lapar. Asik dia menyayangi sesuatu, ternyata Allah berkehendak lain, Allah ambil dalam waktu yang singkat habis. Mana contoh? Beberapa hari yang lalu diijabah, ya kan? Nah diijabah berapa buah? 23 rumah. Ada sampai sejam habis. Saya tidak ada niat menghinakan. Saya miris Pak, saya kasihan melihat. Cuman kalau dia tidak sadar bahwa apa yang dipunya adalah titipan Allah dan Allah berhak mengambilnya, ya. Jadi jangan terlalu, jangan. Allah kalau mau ambil sebentar Pak, ya. Datang si jago merah selesai. Apalagi yang di dalam tubuh kita, wajar Allah habis sudah masanya. Begitu menyeberang jalan, dia tidak lihat ada mobil perang atau mobil meninggal. Ya. Jadi sadarilah bahwasanya kita ini akan berubah dari muda jadi tua, tua jadi tidak berdaya, akhirnya nanti kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini jadi manfaat. Dan jika terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi mohon ampun, mohon maaf. Minta itu minta halal.
Apa yang disampaikan sekali lagi adalah apa yang saya baca di dalam kitab, dan ini tidak berani saya lebih, tidak berani saya kurang. Ternyata ada manfaatnya, semua datang dari Allah. Kalau ada kekeliruan berarti saya yang memiliki. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan kita tutup dengan doa. Semoga kehadiran kita mendatangkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, dan kita berharap semua apa yang kita mohonkan, kita minta semua dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi wa bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa zidna arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min barika shalihin wa inna ya Allah min barika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf sekali lagi saya mohon ampun maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.